Tanda-tanda kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah tampak sejak berusia remaja. Seorang pendeta Yahudi bernama Buhaira, bersaksi atas kenabian Muhammad yang masih berusia belasan tahun saat itu. Pasalnya, Buhaira melihat peristiwa yang tidak biasa terjadi. Dikisahkan saat musim panas di tahun 582 Masehi, Abu Talib berencana melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Muhammad kecil saat itu meminta ikut bersama pamannya, padahal usianya masih 12 tahun. Mulanya Abu Talib melarangnya, namun setelah mendengar permintaan dan pernyataan Muhammad, yang akan sanggup menjalani perjalanan panjang, beliau pun mengizinkannya. Kemudian tibalah saatnya Muhammad melakukan perjalanan dagang pertamanya menuju Syam bersama kafilah Abu Talib. Mereka melewati jalur kafilah barat, yaitu menyusuri Laut Merah, Wadi Al-Qura, Hijr, dan kota Busra. Bagi para kafilah, Busra merupakan pusat perdagangan yang ramai sebelum tiba di Syam. Di daerah ini pula ada seorang pendeta terkenal bernama Buhaira. Kafilah Abu Talib memutuskan untuk beristirahat sebentar, tidak jauh dari rumah ibadah milik Buhaira. Sementara di kediamannya, Buhaira merasa bingung karena awan selalu mengikuti kafilah Abu Talib, seakan-akan melindunginya. Dikarenakan sangat penasaran, ia pun mengundang kafilah Abu Talib ke rumahnya. Semua orang dari kafilah itu masuk ke rumah Buhaira, kecuali Muhammad. Hal ini karena Muhammad bertugas menjaga perbekalan kafilah. Setelah itu, Buhaira mengajak Muhammad masuk untuk menikmati makanan yang dihidangkan. Setelah selesai makan, Buhaira bertanya banyak hal kepada Muhammad. Mulai dari postur tubuh hingga posisi tidurnya. Setelah melihat tanda kenabian di punggung Muhammad, Buhaira menghampiri Abu Talib. Buhaira mengatakan kepada Abu Talib, bahwa keponakannya itu merupakan nabi terakhir penerus Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala bagi penduduk bumi. Abu Talib yang terkejut pun meminta penjelasan. Buhairah menjelaskan bahwa sejak rombongan kafilah Abu Talib datang, tidak ada bebatuan dan pepohonan yang tidak sujud. Pasalnya, mereka tidak akan sujud melainkan hanya kepada seorang nabi. Mendengar penjelasan itu, Abu Talib pun cemas. Lantas Buhairah meminta Abu Talib untuk segera kembali ke Makkah, karena Syam adalah tempat yang tidak aman. Buhairah khawatir kaum Yahudi yang telah mendengar kabar ini, mengincar Muhammad. Benar saja, tidak lama setelah rombongan dagang Abu Talib kembali ke Makkah, 3 pemuda Yahudi datang menghampiri Buhairah. Mereka menanyakan keberadaan pria yang ciri-cirinya mengacu pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Buhairah mengatakan bahwa pria itu memiliki perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak akan mampu dikalahkan siapapun. Saudaraku sekalian, mari kita senantiasa panjatkan sholawat dan salam kepada Baginda Rasul, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teriring doa, semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendapat syafaat beliau, kini dan hingga yaumil akhir nanti. Amin.